Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwafidin, pecinta Al-Quran, berjumpa kembali dengan saluran yang membagikan pelajaran ilmu tajwid. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama membahas hukum tajwid surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang setiap waktu sholat kita baca. Maka dari itu kita harus benar-benar dalam mengucapkannya atau membacanya sesuai dengan hukum tajwid. Baik, mari kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mari kita mulai saja membahas hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Fatihah. Bismillahi. Perhatikan, di sini ada lafaz Allah atau lam jalalah yang didahului oleh kasroh. Ini nama hukumnya adalah tarqiq atau tipis. Hirro, ini adalah alif lam syamsiyah, sebab ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, yaitu huruf ro. Dan ketika dibaca, huruf lamnya tidak tampak, tapi diidghamkan atau dimasukkan ke huruf ro. Nah, tandanya adalah ada tanda tasdid. Perhatikan, di atas huruf ro ada tanda tasdid. Nah, kemudian huruf ro-nya dibaca tafkhim atau tebal sebab berharokat fathah. Rahmani. Perhatikan, di atas huruf mim ada fathah berdiri. Nah, ini nama hukumnya adalah mad asli. Panjang mad asli adalah satu alif atau dua harokat. Nirro, ini adalah alif lam syamsiyah. Ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, yaitu huruf ro. Rohim, ini adalah mad aridis sukun bila wakof, sebab ada mad tabi'i, yaitu ya di kasroh bertemu dengan huruf hidup, yaitu huruf mim yang berharokat kasroh. Kemudian bacanya diwakofkan. Nah, panjang mad aridis sukun antara 2 sampai dengan 6 harokat. Alhamdu, alha, ini adalah alif lam qamariyah. Sebab ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu huruf ha. Nah, tanda alif lam qamariyah ada tanda sukun di atas huruf lamnya. Dan ketika dibaca huruf lamnya tampak. Hamdu. Perhatikan, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf dal. Nah, ini nama hukumnya adalah idhar syafawi. Jadi harus dibaca jelas huruf mimnya, tidak boleh dibaca dengung. Lillahi, ini adalah tarqiq atau tipis sebab lafaz Allah didahului oleh kasroh. Rabbil, huruf ro-nya dibaca tafkhim, kemudian huruf ba-nya ada tanda tasdid. Nah, membacanya harus dengan tekanan atau ditekan. Rabbil. Bil, ini adalah alif lam qamariyah, sebab alif lam bertemu dengan huruf ain. A, ini adalah mad asli, sebab ada fathah berdiri. Lamin, ini adalah mad aridis sukun, sebab ada mad tabi'i, yaitu ya di kasroh bertemu dengan huruf hidup. Kemudian bacaannya diwakofkan. Panjangnya adalah bisa 2 sampai dengan 6 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Ro, ini adalah alif lam syamsiyah. Ada alif lam bertemu dengan huruf ro dan ada tanda tasdid. Rahmani, ini adalah mad asli. Nirro, alif lam syamsiyah. Rahim, ini adalah mad aridis sukun.
Maliki yaumiddin. Maliki ini adalah mad asli sebab ada fathah berdiri. Yaumi ini adalah huruf lin atau haraf lin atau harful lain sebab ada huruf waw disukun oleh huruf yang berharokat fathah yaitu huruf ya. Middi ini adalah alif lam syamsiyah sebab ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf dal. Middin ini adalah mad aridis sukun. Jadi perhatikan di akhir ayat setiap ayat dalam Al-Fatihah ini adalah mad aridis sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Perhatikan di atas huruf ya ada tanda tasydid, maka membacanya harus dengan tekanan. Iya. Kemudian yaka ini adalah mad tabi'i sebab ada alif di fathah. Panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini sama seperti yang sebelumnya. Nasta'in. Ini adalah mad aridis sukun bila waqaf. Nah, bila disambung, nama hukumnya adalah mad tabi'i. Kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Perhatikan di sini ada alif di fathah, tetapi di sini tidak dibaca panjang, melainkan dimasukkan ke dalam hukum alif lam syamsiyah, yaitu ada alif lam bertemu dengan huruf shad. Ihdinas sirata, rohnya dibaca tafkhim sebab berharokat fathah dan mad tabi'i sebab ada alif di fathah. Tolmu ini adalah alif lam qamariyah, ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Mustaqim ini adalah mad aridis sukun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata ini adalah mad tabi'i dan huruf ro dibaca tafkhim. Talladzina ini adalah mad tabi'i sebab ada ya di kasroh. An'amta. Nah, ini hukum yang baru ya. Baru kita ketemukan dalam surah Al-Fatihah ini, yaitu idhar halqi sebab ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf halak yaitu ain. Nah, membacanya harus jelas, tidak boleh dengung. Jadi an'amta. Nah, kemudian amta. Nah, kalau ini juga sama namanya idhar, tetapi idhar syafawi. Sebab ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan salah satu huruf idhar syafawi yaitu ta. Nah, di sini huruf mimnya tidak boleh dengung, tetapi harus jelas. Alaihim, lai ini adalah huruf lin sebab ada huruf ya yang disukun oleh huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Nah, jadi huruf lin itu ada dua ya, hurufnya ada dua yaitu ya dan waw apabila disukun oleh huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Nah, ini bila disambung himwo adalah idhar syafawi ya. Tidak boleh dibaca dengung, tetapi harus jelas. Sebab ada mim sukun bertemu dengan huruf ghin. Ghairil, ghai ini adalah huruf lin atau harful lain sebab ada huruf ya sukun oleh fathah. Ghairil, ril ini adalah alif lam qamariyah sebab ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Maghdubi, du ini adalah mad tabi'i sebab ada huruf waw di dhammah. Nah, jadi perlu diingat mad tabi'i itu hurufnya ada 3 yaitu
Alif apabila di fathah, ya di kasroh, dan waw di dhammah. Alaihim, alai huruf lin, him wa idhar syafawi, waladdo alif lam syamsiyah, sebab ada alif lam bertemu dengan huruf do. Dolin. Nah, ini nama hukumnya adalah mad lazim musaqqal kilmi, atau bisa juga disebut mad lazim kilmi musaqqal, sebab ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid dalam satu kata. Nah, panjangnya adalah 6 harokat. Waladhdallin. Nah, jadi cara membacanya pertama dipanjangkan dulu dol, baru ditasdidkan ke huruf lam. Waladhdallin. Kemudian lin, ini adalah mad aridis sukun, sebab ada mad tabi'i yaitu ya di kasroh bertemu dengan huruf hidup yaitu huruf nun, dan bacaannya diwakofkan. Nah, panjang mad aridis sukun boleh 2 sampai dengan 6 harokat. Alhamdulillah, ikhwafidin, demikianlah penjelasan hukum tajwid surah Al-Fatihah. Semoga dengan adanya pelajaran ilmu tajwid ini dapat menambah pengetahuan kita tentang cara membetulkan dan membaguskan bacaan Al-Quran kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.